Selamat bertemu kembali dalam diskusi rutin setiap hari Rabu, dan kita pada hari ini akan membahas tentang Nikkanta Sutta. Nikkanta Sutta itu berasal dari Samyutta Nikaya, khususnya dari Wangisa Sangyutta. Nah, di dalam Samyutta Nikaya itu ada beberapa Sangyutta yang diberi nama sesuai dengan nama biku. Contohnya Rahula Sangyutta, kemudian ada Sangyutta, juga ada yang lainnya. Nah, di sini Wangisa Sangyutta ini terdiri dari beberapa sutta, ya, dan kita akan membahas sutta yang pertama. Jadi Wangisa ini sebenarnya, ya, Nikkanta Sutta ini sebenarnya bukan merupakan sutta yang ini adalah sutta tunggal sebenarnya, bukan merupakan dialog, bukan merupakan ceramah dari Sang Buddha, tetapi ini adalah ekspresi sendiri dari Wangisa. Ya, jadi di dalam sutta itu bukan hanya Sang Buddha saja yang berceramah, dalam sutta itu bukan hanya Sang Buddha saja yang menyampaikan pesan-pesan Dhamma, tapi juga ada biku-biku tertentu yang berceramah kepada biku lain, mereka memberikan wejangan kepada biku lain, atau sedang berdiskusi dengan biku lain, itu bisa jadi seperti itu. Tetapi juga ada kasus-kasus tertentu, sutta itu berisi ekspresi pengalaman pribadi seorang biku. Ya. Jadi dalam Wangisa Samyutta itu terdapat beberapa sutta yang merupakan ekspresi langsung, pengalaman langsung dari Wangisa. Nah, Wangisa ini sendiri sebenarnya adalah salah satu biku populer, biku tenar di zaman Sang Buddha. Dan dia diberi julukan oleh Sang Buddha sebagai penyair yang paling hebat waktu itu. Ya. Jadi di antara semua biku, ya, biku penyair yang paling hebat di zaman Sang Buddha itu adalah Wangisa. Karena beliau mampu membuat syair-syair yang isinya itu yang isinya itu mampu menggugah pesan moral, pesan Dhamma, kebutuhan untuk praktek. Ya, jadi ketika dia punya pengalaman tersendiri, dia ekspresikan dalam puisi, kemudian dia sedang mengagumi Bhante Sariputta, kemudian dia buat puisi, sedang mengagumi Bhante Ananda, dia buat puisi, kemudian dia mengagumi Sang Buddha, sendiri dia buat puisi. Dan bahkan ketika gurunya itu wafat, dia puisi. Dan pada saat dia merealisasi Nibbana, mencapai tingkat kesucian arahat, juga dia membuat puisi juga. Ya, jadi dalam sutta ini sutta pertama, di sini sebenarnya ini pengalaman dia secara pribadi saat dia masih belum mencapai tingkat kesucian. Artinya dia masih menjadi biku baru. Sebenarnya sebelum menjadi biku, sebelum menjadi biku, dia adalah seorang brahmana tenar. Brahmana populer juga. Dan
dia itu menguasai 3 Weda. Selain menguasai 3 Weda, dia punya kemampuan yang bisa membuat banyak orang takjub. Kemampuan dia adalah, dia itu kalau diberi tengkorak, ya, diberi tengkorak manusia, kalau dia diberi tengkorak manusia, dia akan ketuk tengkoraknya itu dengan kuku jarinya, dan dia akan langsung tahu di mana orang tersebut, orang yang meninggal itu terlahir. Ya. Kemudian dia pergunakan sebagai mata pencaharian. Ya. Dengan mengetuk kepala orang itu, tengkorak kepala orang itu, kemudian dia akan langsung tahu orangnya terlahir di surga lah, terlahir di neraka lah, terlahir di Awici, terlahir di manusia, begitu. Ya mungkin nanti Cecendut atau Cejuliati mau pesen, kalau pas meninggal tengkoraknya disisakan dulu, kemudian nanti langsung pesen saya atau siapa begitu, langsung tuk-tuk gitu, diketuk pakai, nggak tahu, mungkin pakai palu zaman sekarang. Karena kalau cuma pakai jari kurang banter. Ya, siapa tahu nanti langsung ketahuan, oh ini Awici ini orangnya. Ya. Jadi itu menjadi mata pencaharian yang sangat populer bagi dia, dan dia mendapatkan penghasilan yang lumayan banyak, mendapatkan uang yang lumayan banyak dari situ. Nah, suatu hari kemudian dia itu ditantang, entah Banti Sariputa atau siapa begitu, ditantang untuk mengetahui satu orang, ya, satu biku yang sudah meninggal, kemudian dikasihkan tengkoraknya. Kemudian ditantang, coba di mana orangnya terlahir. Dia ketuk berulang kali, tidak ketemu. Tidak ketemu di mana bikunya itu terlahir. Itu tidak ketahuan. Nah, jadi begitu, ini adalah kasus yang paling aneh bagi dia, dan dia jadi bingung. Masalahnya apa? Dia jadi bingung dan dia ingin tahu sebenarnya rahasianya di mana sehingga dia sampai tidak bisa melacak. Ya, dia tidak bisa melacak keberadaan biku tersebut. Dan ternyata tengkorak yang diberikan itu adalah tengkoraknya Arahat sebenarnya. Kalau tengkoraknya Arahat kan dia tidak bisa lacak. Kalau orang-orang biasa, orang-orang umum begitu, kemudian dikasihkan, dia langsung bisa lacak orangnya di sini, orangnya di tempat ini. Dia langsung bisa lacak. Tapi begitu diberi biku, dia tidak bisa melacak sama sekali. Nah, kemudian dia tanya, ini rahasianya apa? Ya, kemudian biku yang nyodori itu bilang, ya kalau kamu mau tahu rahasianya, tanya Sang Buddha. Gitu. Disuruh bertanya pada Sang Buddha, dan kemudian dia mendatangi Sang Buddha sekalipun ditentang oleh para Brahmana yang lainnya. Begitu dia bertemu dengan Sang Buddha, ya Sang Buddha bilang, ya kalau kamu jadi biku, kamu tahu rahasianya itu apa. Kemudian dia jadi biku. Ya. Jadi dia motivasinya menjadi biku itu bukan untuk praktek. Dia motivasinya itu hanya pengen menguasai kekuatan magic yang tidak bisa dia selesaikan. Ya, pengetahuan dia ternyata terbatas. Dia tidak bisa tidak bisa menyelidiki di mana bikunya berada. Oleh karena itu, karena rasa penasarannya itu, dia kemudian mau tidak mau menjadi biku. Gitu. Nah, selama menjadi biku, ya banyak pengalaman, banyak petualangan yang dia hadapi.
Ya. Salah satunya dia ketika berada di Alawi, ya, tinggal di Alawi, tepatnya di Agalawa Cetia, bersama upajayanya Bante Nikrodakapa. Ya. Dan suatu hari, ketika tinggal di tempat itu, dia dipercaya oleh gurunya untuk menjaga wihara. Nah, dia ditugaskan untuk menjaga wihara, dan pada saat gurunya sedang pergi itu, banyak perempuan yang datang, banyak wanita yang datang, dan ketika mereka datang ke wihara ya dengan dandanan, dengan ini pakaian yang sangat cantik sebenarnya. Karena kalau kita lihat seperti Ambapali, seperti Wisaka, ketika mereka datang ke wihara, wah, pakaiannya itu luar biasa. Bukan hanya dengan pakaian orang bilang sederhana, pakaian apa adanya, tidak. Justru mereka datang ke wihara itu dengan pakaian yang sangat elegan. Bahkan seperti Wisaka sendiri, kalau dia datang ke wihara, seluruh perhiasannya yang paling berharga dia bawa. Ya, dia bawa, dia pakai. Oleh karena itu, kalung, ya, yang merupakan hasil persembahan dari ayahnya sebagai hadiah persembahan pernikahan, itu adalah kalung yang sangat berat, sangat berharga, dia bawa. Tetapi begitu sampai di wihara, dia lepas. Ya, begitu masuk ke wihara, dia lepas. Dia tidak pakai, tapi begitu ada tempatnya, dia pakai, dilepaskan di situ. Ya. Makanya begitu Ambapali juga datang ke wihara, wah, pakaiannya luar biasa. Kemudian ketika Raja Ajatasattu atau ketika Pangeran Licawi datang ke wihara, wah, Sang Buddha mendeskripsikannya dengan sangat elegan sekali. Mereka tidak datang dengan pakaian yang sederhana, pakaian apa adanya, pakaian biasa, tidak. Tujuannya itu bukan untuk, bagi mereka, tujuannya bukan untuk membuat atau menggoda para biku, tetapi justru mereka datang dengan pakaian yang seperti itu adalah untuk menghormati Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saya masih ingat sebuah cerita kejadian di Burma. Pada suatu ketika, Pandita Sayadaw itu membangun Dhammasala. Ya. Dan Dhammasalanya itu digunakan untuk bermeditasi oleh banyak orang dari berbagai negara. Oleh karena itu ya, dia pun menyampaikan ceramah di dalam Dhammasala itu rencananya. Oleh karena itu dia memesan seluruh dindingnya itu adalah dinding kaca yang diimpor dari Singapura. Dindingnya itu adalah dinding yang kedap suara. Jadi kalau pun orang yang di dalam atau orang yang di luar itu bisa saling melihat, itu tetap kedap suara. Suaranya tidak tembus. Nah, itu kan kacanya mahal sekali. Kemudian beliau itu dikritik oleh banyak orang. Sebagai biku, beliaunya dianggap bermewah-mewah. Beliau mengatakan, kemewahan ini bukan untuk saya. Kalaupun Dhammasala ini dibangun dengan segenap kemewahan, kemewahan ini untuk menghormati Dhamma. Kemewahan ini adalah untuk menghormati Sang Buddha. Juga untuk menghormati Sangha. Mereka yang praktek dengan baik. Itulah alasan beliau, sehingga beliau itu berani untuk sampai mengimpor, ya, barang-barang yang mahal, barang-barang yang mewah, demi sebuah
Dhammasala. Ya. Jadi kemewahan itu dipergunakan untuk menghormati, untuk melakukan puja pada Sang Tiratana. Nah, wihara juga saat itu tempat yang bersih, tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang rapi. Dan kemudian banyak orang-orang yang datang ke wihara sekadar ingin melihat keindahan wihara. Ya, sekadar ingin melihat keindahan wihara. Nah, oleh karena itu banyak yang datang, banyak yang melihat, banyak yang berusaha untuk menikmati keindahan wihara. Nah, termasuk para biku yang, para perempuan, wanita yang datang hari itu. Jadi, ketika Wanggisa diberi kesempatan untuk menjaga wihara, dia kemudian mau tidak mau harus berhadapan dengan para wanita yang datang. Karena dia ini adalah biku yang baru, dia juga masih belum terlatih dengan baik. Begitu melihat perempuan, ya kemudian nafsunya itu muncul. Ya, begitu melihat perempuan, kemudian nafsunya itu bergejolak. Dan di sini dia kemudian menjadi frustrasi. Ya. Dia menjadi gelisah. Karena dikuasai oleh pikiran yang dipenuhi dengan nafsu. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa menjadi biku, menjadi orang-orang yang berjubah, bukan berarti kemudian mereka terbebas serta-merta dari nafsu. Kalau kita buka Vinaya Pitaka, wah di situ cerita-cerita para biku tentang pergulatan mereka dengan nafsu itu sangat banyak sekali. Dan demikian juga para biku ini bergulat dengan nafsu itu banyak sekali. Macam-macam ceritanya. Bahkan ketika I.P. O'Neill itu menerjemahkan Vinaya Pitaka ke dalam bahasa Inggris, beliau tidak berani untuk menerjemahkan belak-belakan. Banyak paragraf-paragraf yang dipotong. Karena dia menganggap itu kalau sampai dibaca oleh orang Barat, wah, itu akan sangat menjijikkan. Ya, akan sangat menjijikkan. Dan nanti persepsi orang Barat justru akan melihat, ini bukan kitab suci. Kitab suci tidak bisa seperti ini. Ya, karena di situ banyak sekali fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang sangat tidak enak dibaca. Ya, bagaimana para biku, bagaimana biku ini perilakunya, perilaku yang ada kaitannya dengan nafsu seksual segala macam, muncul semuanya. Dan bahkan kasus-kasus nafsu seksual itu cukup untuk menulis sebuah disertasi. Ya. Dan itu telah diteliti, telah dijadikan bahan penelitian oleh LPN Pereira untuk mendapatkan gelar doktor. Ya, jadi dia menulis sebuah disertasi dengan judul Sexuality in Ancient India, a research based on Vinaya Pitaka. Itu, ya. Dia menggunakan Vinaya Pitaka sebagai dasarnya. Jadi penelitian dia itu adalah kasus-kasus seksual yang ada atau perilaku seksual yang ada di Vinaya Pitaka. Dan itu cukup sekali lagi untuk mendapatkan gelar doktor, menyelesaikan S3 dia. Ya. Nah, Wanggisa ini secara tipe, secara kepribadian adalah orang
yang masuk dalam kategori raga carita. Ya. Kalau kita lihat dari syair-syair dia yang ada, itu dia tipe orang yang raga carita. Karena ekspresinya, kata-katanya itu sangat elegan, kemudian dia juga mengungkapkan nafsunya itu tidak hanya dalam satu suta ini saja, tapi dalam suta yang lainnya. Itu juga ada. Suta selanjutnya itu juga berkaitan dengan nafsu. Ya. Jadi bagaimana dia berhadapan dengan nafsu, bagaimana dia berhadapan dengan gejolak pikiran yang dipenuhi dengan nafsu itu. Jadi di situ dengan segera dia menyadari bahwa dia itu telah meninggalkan kehidupan berumah tangga. Ya. Dan dia sadar bahwa pikiran semacam itu menguasai dirinya. Oleh karena itu kalau dia biarkan, ya, dia biarkan pikiran semacam itu justru akan menjadi masalah yang besar bagi dirinya, karena tujuan dia untuk menguasai ilmu, menguasai kemampuan, agar dia itu bisa mengetahui teknik rahasia. Bagaimana seseorang itu tidak bisa dilacak kembali. Ya, orang yang telah meninggal itu tidak bisa dilacak kembali. Itu, ya. Jadi di sini dia menggambarkan kekuatan nafsunya itu dengan sebuah perumpamaan bahwa itu seperti kalaupun ya seluruh, karena saking kuatnya seperti tentara, ribuan tentara yang mengelilingi dirinya. Nah ini adalah dia gambarkan dalam bahasa yang puitis. Ya, dia gambarkan dalam bahasa yang puitis bagaimana dia itu dikuasai oleh nafsu yang begitu kuat. Dan ini saya yakin banyak dialami tidak hanya oleh para biku saja, para perumah tangga juga demikian. Yang namanya nafsu ini adalah fenomena yang lumrah, fenomena yang umum, fenomena yang biasa. Laki-laki ya tertarik pada perempuan, perempuan tertarik pada laki-laki, atau laki-laki tertarik pada laki-laki, perempuan tertarik pada perempuan, dan sebagainya. Dan itu sangat normal, sangat wajar. Itu. Ya, dorongan nafsu begitu kuat, dorongan nafsu begitu dahsyat dalam dirinya, sehingga kehidupan dia itu sangat sulit, sangat tidak mudah untuk dilalui. Ya. Tapi sekali lagi ini adalah sesuatu yang manusiawi. Perlu diingat, nafsu semacam ini semuanya itu adalah manusiawi, bukan sesuatu yang gampang ngomongnya itu kotor, gampang ngomongnya itu adalah yang tidak manusiawi dan sebagainya. Nafsu semacam ini sekalipun perlu disadari bahwa semua itu adalah manusiawi. Bagian dari kehidupan manusia. Kuat dan lemahnya itu tergantung seberapa besar kita membangunnya. Seberapa besar kita mengakumulasinya. Sama seperti kemarahan. Kemarahan itu bisa menjadi kekuatan yang sangat luar biasa karena kita terus mengakumulasi. Nafsu juga begitu. Nafsu ini akan menjadi kuat, akan menjadi begitu dahsyat karena kita kembangkan. Ya, kita kembangkan, kita mengembangkan sebuah persepsi yang begitu kuat sehingga nafsu itu terakumulasi. Sama seperti tabungan kita. Kita senang nabung, nabung, dan nabung. Akhirnya apa? Uang kita dalam tabungan itu sangat banyak. Nah, nafsu itu juga adalah persepsi yang terus diakumulasi, terus dikumpulkan, terus ditabung dari waktu ke waktu. Gitu, ya. Namun
Wanggisa yang telah memutuskan untuk menjadi biku, dia punya tekad, ya, punya tekad bahwa sekalipun lebih banyak lagi perempuan yang datang, dia tidak akan goyah karena pikirannya sangat kuat berdiri, sangat kokoh berdiri dalam Dhamma. Ya, jadi di sini perlu disadari bahwa mereka yang pikirannya kokoh dalam Dhamma tidak akan mudah terpengaruh oleh dunia luar. Tidak akan mudah kemudian terpengaruh, terbawa, hanyut oleh dunia luar. Itu, ya. Nah, oleh karena itu ketika pikiran kita masih belum kokoh dalam Dhamma, ya akan dengan sangat mudah hanyut, terbawa oleh arus yang sangat kuat di luaran sana. Memancing kita, membawa kita, sehingga semua itu kemudian memporak-porandakan kehidupan kita. Ya. Nah, di sini kalaupun katakanlah, tadi saya katakan bahwa yang namanya nafsu itu adalah manusiawi. Namun kalau kita kemudian membenci, tidak suka, kemudian kita itu berusaha semaksimal mungkin membuang, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk meniadakan, sementara kekuatannya itu begitu luar biasa, akhirnya apa? Akhirnya kita jadi depresi, stres, sama seperti yang dihadapi oleh Vita, ya, oleh Vita sampai dia tidak berani untuk datang, ya. Dia tidak berani untuk datang, dia tidak ini apa namanya, pengen menyendiri terlebih dahulu, karena apa? Kekuatan asmaranya sedang sangat kuat dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk membuat. Nah, oleh karena itu ya, karena sangat kuat seperti itu, akhirnya apa? Dia kemudian ya stres, depresi. Ini pun banyak dialami oleh banyak orang juga yang praktek. Ketika seseorang itu masih berusaha untuk membuang, masih berusaha untuk menghancurkan apapun yang ada dalam dirinya, inilah yang kemudian akan menimbulkan depresi yang tidak sedikit. Berusaha untuk membuang, berusaha untuk menghancurkan, berusaha untuk mengeliminasi, itu sama saja. Kita ini menumbuhkan kebencian pada diri sendiri. Kita ini berusaha untuk memusuhi diri sendiri. Kita berusaha untuk menghancurkan diri kita sendiri. Kalau tadi saya katakan bahwa nafsu itu adalah manusiawi, di sini nafsu itu harus diterima apa adanya. Oke, akuin apa adanya. Oke, ini adalah nafsu. Oke, pikiran saya ini dipenuhi dengan nafsu. Sama seperti Bhante Wanggisa tadi, dia berani mengakui, bahkan berani membuat sebuah syair. Bukan sebuah syair, membuat beberapa syair dalam sutta ini, dan nanti dalam sutta yang lain, dia pun membuat syair-syair yang isinya itu adalah ekspresi tentang nafsu dia. Sekalipun itu disampaikan dalam bahasa yang tentunya sangat puitis. Ya, tidak disampaikan dalam bahasa yang vulgar. Nah, oleh karena itulah, di sini beliau memiliki keberanian untuk menghadapi dan selalu ingat bahwa tujuan kehidupan dalam praktek beliau itu adalah nibbana.
Ya. Ketika kita masih ingat bahwa tujuan dari praktek, tujuan seorang yogi itu adalah nibbana, pikiran akan menjadi damai, pikiran akan menjadi tenang. Karena ketika kita ingat bahwa tujuan utama dalam praktek itu adalah nibbana, kita kemudian tidak akan mengembangkan kebencian, tidak akan mengembangkan permusuhan terhadap diri sendiri. Apa yang perlu dilakukan saat itu adalah merangkul, bersahabat, berteman, berani untuk duduk sejajar, untuk duduk berdampingan. Oke, kalau memang kamu ada, tunjukkan warnamu, tunjukkan jati dirimu sekuat-kuatnya. Memang itu tidak enak. Sama seperti Jendut kemarin yang muhanya lagi keluar. Wah, dia tidak paham, dia tidak ngerti. Protes, berusaha untuk menghilangkan. Ya. Berusaha untuk menghilangkan, berusaha untuk membuang. Karena ketika awija itu muncul, semua menjadi tidak jelas. Ketika awija itu muncul, semuanya kemudian menjadi samar-samar. Nah, biasanya itu tampak jelas, biasanya itu tampak nyaman, tampak baik, satinya tampak dominan. Tapi begitu moha atau awija ini termanifestasi dengan sangat kuat, semuanya kemudian tampak tidak jelas sama sekali. Sati tampak tidak kuat, kondisi batin tampak runyam, tampak tidak bisa dilihat dengan baik. Kemudian berpikir pun tidak bisa jernih, dan sebagainya. Ini ketika awija atau moha itu termanifestasi. Karena dia tidak paham, tidak mengerti, ya akhirnya apa? Memberontak. Berusaha untuk membuang kondisi itu. Begitu dia sampaikan kepada saya bilang, ya itu mohanya lagi termanifestasi. Kalau moha sedang termanifestasi, ingat pesan Sang Buddha, yata butanya nadasana. Mengetahui dan melihat sebagaimana apa adanya. Ya, bukan dibuang, bukan dihancurkan, bukan kemudian dimusuhi. Begitu dilihat, diketahui, ya saat itu langsung hilang. Nah, sekalipun kondisi itu sedang membingungkan, sedang tidak nyaman, sedang tidak enak, sedang samar-samar, sedang tampak tidak jelas sama sekali, cukup diketahui, oh ini ada kondisi semacam ini, dan itu akan selesai. Di situ kemudian tidak akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Tetapi selama kita masih komplain, selama kita itu masih berusaha untuk menghilangkan apa yang sedang ada, apa yang sedang berproses, selama itu pula kita tidak akan pernah sukses dalam praktek. Selalu ingat pesan Sang Buddha. Kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir jika dibalas dengan kasih sayang. Rumus ini berlaku untuk semuanya. Untuk kebencian, untuk nafsu, untuk awija, untuk moha juga sama. Ya. Ketika kita masih berusaha untuk membuang, masih berusaha untuk mengeliminasi, inilah yang dimaksud dengan pandangan yang tidak benar itu. Kan sangat jelas. Dhammapada pertama, Dhammapada kedua, itu sangat jelas. Ketika pikiran disertai
Ketika pikiran kita baik, ya kan? Ketika pikiran kita baik, kemudian kebahagiaan akan mengikuti. Ketika pikiran tidak baik, penderitaan akan mengikuti. Sangat jelas Sang Buddha itu mengatakan. Lah, ketika pikiran kita tidak baik, berarti kan kita berusaha untuk membuang, berusaha untuk menghindarkan, berusaha untuk menjauhi. Ini adalah pikiran yang tidak baik itu. Manifestasi pikiran yang tidak baik itu seperti itu. Kita berusaha untuk membuang apapun yang ada dalam diri kita. Tetapi ketika kita berusaha untuk tidak memusuhi, cukup menerima, cukup melihat, cukup mengamati, disitulah kemudian kasih sayang terhadap diri sendiri itu ada. Ya. Kasih sayang terhadap diri sendiri itu termanifestasi begitu kuat. Kalau itu yang dilakukan, dia tidak akan stres, tidak akan depresi, tidak akan kemudian kita ini menjadi bingung, menjadi stres dan sebagainya. Apa yang ada adalah kedamaian, ketenangan. Apa yang ada itu adalah kemudian kita ini bisa memaklumi apa yang sedang muncul. Karena itu adalah proses yang memang kondisinya cukup. Nah, proses yang memang kondisinya sedang terpenuhi sehingga muncul, sehingga menunjukkan jati dirinya. Saya seringkali mengatakan bahwa pikiran muncul itu adalah untuk kadaluarsa. Kalau dia sudah muncul, kekuatannya itu akan semakin berkurang. Tetapi masalahnya, begitu pikiran ini muncul, kemudian kita suruh masuk lagi. Muncul, masuk lagi. Lah, kalau itu yang kita lakukan, kapan kemudian kekuatan nafsu, kekuatan kebencian, kekuatan kebodohan batin itu bisa berkurang? Karena begitu dia akan keluar untuk kadaluarsa, masuk lagi kamu. Enggak waktunya ini. Enggak boleh, sekarang saya lagi praktek ini. Nah itu, kalau itu yang kita lakukan, akhirnya kotoran batin, apa yang disebut sebagai kotoran batin itu tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah kemudian kadaluarsa. Itulah yang menjadi alasan mengapa guru saya itu mengatakan kepada saya, memberikan nasihat kepada saya, berikan kesempatan kepada semua yang baik dan buruk untuk muncul. Ya. Berikan kesempatan kepada semua yang baik dan buruk untuk muncul. Ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar para yogi itu tidak mendiskriminasikan bentuk-bentuk pikiran apapun. Ya berani dia menjadi seorang kesatria untuk menghadapi apapun yang sedang muncul. Dia bersikap kesatria, berani untuk melihat, menatap, tanpa keder, tanpa kemudian grogi, khawatir, dan sebagainya. Persis yang dicontohkan oleh Bante Wanggisa ini. Kekuatan nafsu itu begitu hebat, begitu kuat dalam dirinya, digambarkan seperti ribuan tentara yang mengerumuni dia. Tetapi dia mampu berdiri dengan tegar, dia mampu berdiri tanpa tergoyahkan, karena dia berdiri dengan kokoh dalam Dhamma. Dan dia tahu tujuannya
itu adalah nibbana. Ya, ini sepertinya pemahaman dia tentang praktek itu sudah tumbuh. Sudah mulai tertanam. Itu, ya. Adik, mereka yang nafsunya kuat, mereka yang masuk dalam kategori raga carita. Kalaupun ada nafsunya kuat, jangan dimusuhi. Berikan kesempatan pada nafsu itu untuk muncul. Karena selama kita masih berusaha untuk memusuhi, masih berusaha untuk membuat nafsu itu hilang, ya pada akhirnya nanti nafsu itu kemudian tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah kemudian nafsu itu berhenti. Sama seperti yang lainnya. Jadi intinya dalam prakteknya itu adalah kita memiliki keberanian. Oleh karena itu kan kita di dalam itu apa namanya? Dalam praktek itu ada yang namanya wirya, semangat. Semangat itu juga punya keberanian. Motivasi. Ada sada itu rasa percaya diri. Saya punya pegangan. Kalau kemudian merasa tidak punya pegangan, ya akhirnya terumbang-ambing. Sama seperti Tindut kemarin ya, kemudian terumbang-ambing. Karena merasa bahwa satinya itu harus dikontrol, satinya itu harus dipegang, satinya itu harus diperkuat, sehingga membuat dia sendiri sengsara. Membuat dia tidak nyaman. Membuat dia tidak enak. Nah, selama pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan nafsu itu diberi kesempatan untuk muncul, ya, untuk termanifestasi, di situ nanti baru akan luntur pelan-pelan. Selama tidak kita benci, akan luntur. Tetapi selama kita masih membenci, selama kita masih berusaha untuk menghilangkan, dia tidak akan hilang. Dan yang namanya pikiran semacam itu akan tetap ada. Sekalipun seseorang mencapai tingkat kesucian. Tetap ada, tapi kemelekatannya itu yang tidak ada. Oleh karena itu kan, begitu mencapai pencerahan, mencapai tingkat kebudaan, Sang Buddha masih ditemui oleh 3 putri Mara. Kebanyakan orang memahami 3 putri Mara itu sebagai apa? Ya sebagai putri Mara yang sebenarnya. Sebagai perempuan yang sebenarnya. Bukan. Itu adalah bahasa simbolis manifestasi dari kondisi pikiran yang disertai oleh nafsu. Tetapi di situ Sang Buddha sudah tidak tertarik. Yang namanya sangkara itu kan macam-macam. Itu tetap ada. Sangkara itu tidak hilang. Kalau sangkara itu dalam Abhidhamma kan ada berapa? Ada 52. Ya, ada 52 sangkara itu. Ada 52 jenis. Ya. Jadi semua itu ada. Tetapi kemelekatan Sang Buddha terhadap hal itu yang tidak ada. Jadi sekalipun nafsu, kemudian Sang Buddha tidak berusaha untuk menikmati. Sekalipun nafsu, tidak kemudian Sang Buddha tertarik untuk menikmatinya. Ada semuanya. Hanya saja ini tidak diungkapkan dengan bahasa yang vulgar. Diungkapkan dengan bahasa simbolis. Ya, diungkapkan dengan bahasa simbolis. Kalau tentang marah sebagainya, saya
saya lebih senang untuk memahaminya sebagai bahasa simbolis di situ. Tidak diungkapkan dengan bahasa yang vulgar. Disamarkan. Itu. Ya. Nah, oleh karena itu, apapun yang ada dalam diri kita saat ini, semuanya itu adalah manusiawi, semuanya itu adalah normal. Apa yang perlu dilakukan itu bukan membuang. Yang perlu dibuang itu adalah kebencian kita terhadap kondisi pikiran ini. Makanya kan Sang Buddha itu mengatakan dalam definisi tentang duka, sangkitena pancu padana kanda duka. Singkatnya, melekat terhadap 5 kelompok kehidupan, itulah penderitaan. Jadi kita masih melekat pada rupa atau badan jasmani kita melekat pada perasaan, kita melekat pada persepsi yang telah kita bentuk, kita melekat pada bentuk-bentuk pikiran atau sangkara. Isinya kan macam-macam sangkara ini. Kemudian kita melekat pada kesadaran. Ini yang sebenarnya perlu diantisipasi. Jadi pancakanda ini masih utuh dalam diri seorang arahat, itu tetap ada. Mereka tetap punya yang namanya pancakanda, tetapi mereka tidak punya upadana. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi yang namanya sangkara ini macam-macam isinya. Jadi ada 52 jenis. Hanya saja kan kemudian kita tidak marah. Kita tidak berusaha untuk mencari. Kamu muncul ya oke, kamu tidak muncul saya juga oke. Nah, biasanya para yogi pemula itu ketika mereka masih praktek, wah, berjuang sedemikian rupa untuk membuang apapun yang ada dalam dirinya. Inilah bentuk kebodohan sebenarnya. Inilah yang dimaksud sebagai awija itu. Mereka berusaha untuk membuang apapun yang ada dalam diri mereka. Padahal praktek itu bukan untuk membuang apa-apa. Perlu diingat, yata butanya nadasana. Itu adalah kemampuan terakhir yang dimiliki oleh para arahat. Yata itu demikian, buta itu terjadi, nyana itu pengetahuan, yata buta nyana dasana, penglihatan. Mengetahui dan melihat sebagaimana yang terjadi. Bukan membuang. Sementara ini kan kita selalu terjebak dalam pola pikir bahwa kita harus membuang inilah, harus meniadakan inilah, harus memunculkan inilah, dan sebagainya. Ketika kita masih berusaha semacam itu, terus-menerus, ya selama itu pula kita masih akan terjebak dalam duka. Selama itu pula kita masih akan terjebak dalam samsara. Samsara ini hanya akan bisa diputuskan kalau kita berani untuk menerima diri kita apa adanya. Kita kan dalam nasihat secara umum dikatakan, jadilah dirimu sendiri. Jadi praktek ini bukan untuk mengubah apa-apa. Tapi kita dianjurkan, dinasehatkan untuk menjadi diri sendiri. Ya, kita dinasehatkan untuk menjadi diri sendiri. Dan Sang Buddha pun mengatakan, jadilah pulau bagi dirimu sendiri. Itu nasihat adalah yang diberikan oleh Sang Buddha. Persis sama, jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Tidak perlu berkamuflase. Tidak perlu munafik. Ya. Tidak perlu kemudian memakai topeng dengan 1000 macam topeng. Nanti di hadapan teman-teman praktisi tampak hebat meditasinya, wah luar biasa. Begitu keluar berpisah ke rumah dengan anak
langsung garang seperti macan. Nanti dengan tetangga tampak senyum, ramah, baik lagi. Macam-macam. 1001 macam topeng kita pergunakan hanya untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita ini adalah orang yang baik. Bahwa kita ini adalah orang yang menyenangkan. Bahwa kita ini adalah orang yang layak untuk dipuji. Itu yang terus kita lakukan. Mengkamuflase, jadi bunglon, jadi aktor yang terus bersandiwara di panggung kehidupan ini. Dan selama kita masih terus bersandiwara, ya selama itu pun penderitaan tidak akan pernah berakhir. Penderitaan yang kita alami akan berakhir kalau kita berani menjadi diri kita sendiri. Inilah diri saya. Praktek ini tidak bertujuan untuk memuaskan orang. Praktek ini tidak bertujuan untuk membuat orang itu suka pada kita. Praktek ini tidak bertujuan untuk membuat agar orang itu bisa memuji kita. Oh, kamu praktek bagus. Oh, kamu praktek sekarang berubah. Oh, kamu praktek sekarang jadi baik, jadi selaras dengan apa yang ada dalam diri kita. Bukan. Praktek ini adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Praktek ini adalah praktek yang boleh dikatakan sangat-sangat selfish, sangat egois. Untuk diri sendiri. Oleh karena itu kan Sang Buddha mengatakan, jadilah pulau bagi dirimu sendiri. Ya, itu nasihat Sang Buddha. Nah, oleh karena itu, selama kita masih terus berada di bawah ketiak orang, ya kita tidak akan pernah maju. Oleh karena itu, mereka yang praktek, mereka yang masih berjuang, berjuanglah dengan sungguh-sungguh dan beranilah untuk berdiri di atas kedua kaki sendiri. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Atau kalau kita menggunakan nasihat Sang Buddha, jadilah pulau bagi dirimu sendiri. Nah, oleh karena itu, bagi sahabat-sahabat saya, bagi teman-teman saya, para yogi, apapun yang ada dalam diri kita, itu tidak ada yang baik, juga tidak ada yang buruk. Semuanya itu adalah alamiah, semuanya itu adalah manusiawi, termasuk pikiran yang disertai dengan nafsu. Saya sudah sampaikan dalam Mahasatipatthana Sutta bahwa ketika pikiran disertai dengan nafsu, kita tahu pikiran sedang disertai dengan nafsu. Sang Buddha hanya menggunakan kata janati. Sang Buddha tidak menggunakan kata pahatapa. Sang Buddha jelas menggunakan kata janati. Pajanati. Pajanati itu artinya mengetahui, melihat. Karena pajanati itu adalah kata kerja pannya. Memiliki kebijaksanaan untuk melihat. Karena sebenarnya ketika kita melihat, itulah yang disebut sebagai kebijaksanaan itu. Pada saat nafsu itu sedang muncul, nafsu itu sedang bergejolak, kita melihat. Disitulah kebijaksanaan itu. Jadi kebijaksanaan itu bukan karena kita banyak mengetahui, kita banyak membaca, kita banyak hafal kitab suci. Bukan. Bijaksana itu artinya kita melihat dan tidak bereaksi. Kita melihat dan kemudian tidak komplain, tidak menghakimi, tidak berusaha untuk menilai ini baik ataupun buruk. Karena semua itu ada karena adanya kondisi. Semua itu muncul karena kondisi dan sebabnya itu cukup. Kalau tidak cukup, tidak muncul. Ya.
Kalau tidak cukup, tidak mungkin akan berproses. Oleh karena itulah, apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang sedang berproses dalam diri kita, mari kita lihat dengan penuh kesabaran. Sabar ketika sedang berproses. Sabar ketika semua itu sedang menguat. Dan bukan frustrasi. Frustrasi itu adalah tanda kita benci. Inilah bagaimana manifestasi kita itu bisa sayang-sayangan dengan orang, tetapi dengan diri sendiri kita sangat memusuhi. Tidak ada bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri saat itu. Kita frustrasi karena ingin membuang. Kita frustrasi karena ingin meniadakan. Kita bisa berpelukan dengan orang yang kita sayangi, entah itu anak, entah itu pasangan hidup kita. Tapi dengan diri sendiri, kita tidak bisa memeluk. Dengan diri sendiri, kita tidak bisa menyayangi. Betapa bodohnya kita ini. Oleh karena itu, marilah kita menyayangi diri kita sendiri. Menyayangi diri kita masing-masing. Ratu Malika mengatakan, ketika dia ditanya oleh Raja Pasenadi, siapakah di dunia ini yang paling kau cintai? Yang paling kau sayangi? Tentu Raja Pasenadi berharap agar Ratu Malika itu mengatakan bahwa Raja Pasenadi adalah yang paling disayangi. Tapi kemudian Ratu Malika ini membuat sebuah syair bahwa ketika saya mengelilingi dunia ini dengan pikiran saya tidak menemukan satupun manusia di dunia ini yang layak disayangi selain diri saya sendiri. Intinya, diri sendiri adalah yang paling disayangi. Itu, ya. Kalau memang diri sendiri yang paling disayangi, berarti kita harus memaafkan apapun yang ada. Harus menerima apapun yang ada. Bukan menolak. Juga bukan mencari. Karena ketika ada penolakan, kita ada pencarian. Ketika ada pencarian, pasti ada penolakan. Itu sudah pasti. Makanya ketika kebencian itu kuat, raga itu juga kuat, keinginan itu juga kuat. Nafsu itu juga kuat. Nah, oleh karena itulah mengapa seorang Sakadagami itu melemahkan kemarahan dan kebencian, kemarahan dan nafsu, kemudian menjadi anagami itu sama-sama mematahkan. Karena itu dua sisi koin yang sama. Ya, itu dua sisi koin yang sama. Kalau satu ada, satu yang satunya pasti ada. Nggak mungkin tidak. Itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi, menjadi pendorong, menjadi motivasi bagi teman-teman semua dalam praktek, bagi teman-teman semua untuk maju demi terrealisasinya tujuan praktek kita, yaitu kedamaian batin yang sesungguhnya.